السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب أو الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah kajian rutin bulanan Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita, sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah dan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang dimuliakan Allah dan di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan membahas satu tafsir terkait dengan salah satu surat yang berbicara tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara tentang Isra Mi'raj, tentu dasarnya informasinya itu yang pertama bersumber dari wahyu. Yang kedua, informasi sejarah. Dari dua ini maka bisa disimpulkan bahwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang pasti terjadi. Peristiwa yang enggak mungkin ditolak kejadian peristiwa itu. Kenapa? Karena informasinya kuat. Informasi yang pertama adalah wahyu. Wahyu itu mencakup Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara tentang wahyu Al-Quran, tentu ada dua surat yang bicara tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Surat pertama adalah Al-Isra. Ini menceritakan tentang perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Yang kedua surat An-Najm yang menceritakan peristiwa Mi'raj, naik. Kata Mi'raj itu artinya naik dari kata araja. Araja itu naik. Naik ke atas ke Sidratil Muntaha. Itu diceritakan dalam surat An-Najm dari ayat 1 dan seterusnya. Itu bercerita tentang Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua fakta sejarah. Nabi menceritakan. Tapi karena peristiwa ini peristiwa yang tidak logis menurut pikiran manusia, maka banyak yang mendustakan. Saat itu berat. Ada seorang yang langsung membenarkan tanpa menggunakan logika, yaitu iman. Maka orang itu dikenal dalam sejarah disebut dengan As-Siddiq. Siapa orang itu, Pak? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena langsung membenarkan tanpa menggunakan logika. Karena kalau pakai logika nggak mungkin, Pak. Anda bisa bayangkan jarak antara Mekah, Madinah, Mekah sampai ke Palestina itu 1200 km, perjalanan satu malam. Bahkan sampai mampir-mampir lagi. Mampirnya kemana? Pertama ke Madinah, padahal Nabi belum hijrah. Tapi ini simbol bahwa ini akan menjadi tempat yang besar. Kedua, ke Bukit Tursina, tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu, menginformasikan bahwa ada hubungan antara risalah Rasulullah dengan risalah Musa. Yang kedua, ke Palestina, tempat lahirnya. Tempat lahirnya siapa? Isa Al-Masih atau Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini menandakan ada dua tradisi agama besar yang Islam ini adalah menyempurnakan kedua tradisi itu. Nah, kita akan bahas karena momen ini adalah momen pesanan Pak Faruk, Haji Faruk nih. Ini pesan Haji Faruk nih, Isra dan Mi'raj. Biasanya kajian kita masih Al-Baqarah.
Tapi kita bahas karena momennya pas momen tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita akan bahas, mungkin sampai, saya minta waktunya sampai jam 6, bisa enggak Pak? Bisa ya? Karena ini penting juga nih. Ada satu ayat yang sering kita dengar, dan ini jadi ayat sangat populer. Sama dengan ayat puasa, itu ayat populer. Makanya orang bilang ayat kutiba. Kutiba alaikumusiyam. Ayat kutiba itu ayat populer. Nah, ini juga ayat populer. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita tentang peristiwa Isra. Ini peristiwa Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Di dalam ayat ini Pak, ada beberapa mustalahat, istilah. Kita akan bahas nanti. Jadi perspektifnya bukan membahas tentang Isra dan Mi'raj seperti yang kita dengar, tapi yang kita bahas adalah mustalahat al-mustakhdama fi hadhil ayat. Jadi istilah-istilah yang digunakan di dalam ayat ini. Di sini kalau kita lihat ayat 1 surat Al-Isra, ada beberapa istilah yang Allah paparkan, yang Allah tampilkan, yang Allah perlihatkan. Yang pertama adalah kata subhana. Itu satu. Yang kedua kata lailan. Artinya malam. Yang ketiga kata minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. 3. Berarti ada 3 kata yang penting yang kita akan ulas. Kenapa 3 kata ini ada? Apa pesan yang ingin disampaikan Allah Subhanahu wa taala? Supaya kita tahu. Karena selama ini kalau kita dengar ceramah tentang Isra Mi'raj yang diceritakan tentang perjalanannya, betul nggak Pak? Yang diceritakan tentang oleh-olehnya. Apa oleh-olehnya? Salat. Dan kita udah bahas tentang tafsir salat di dalam surat Al-Baqarah. Yang pertama kata subhana. Kata subhana ini adalah kalimat dalam bahasa Arab yang akar katanya itu dalam ilmu bahasa Arab dari kata sabaha. Kata sabaha nanti akan muncul kata sabbaha. Maka akan muncul fasabbih bismi rabbikal azim. Sabbih isma rabbikal a'la. Kan ada tuh. Kata sabaha dalam bahasa Arab itu berenang. Itu artinya berenang. Maka berenang itu disebut dengan sibaha. Wa'allimu auladakum as-sibaha. Ajarkan anak-anakmu berenang. Kenapa? Karena berenang itu manfaatnya besar. Dari kata sabah itu makna yang diambil artinya menjauh. Orang kalau berenang menjauh dari titik tolaknya enggak Pak? Menjauh itu. Dari tempat dia bergerak sampai ke sana menjauh enggak? Itu menjauh. Menghindar dari sesuatu. Itu sabah. Lalu diambil di dalam masyarakat Arab, tradisi masyarakat Arab, kata ini untuk mengungkapkan satu penyucian dan pengagungan terhadap satu peristiwa atau satu kota atau satu benda. Maka disebut dengan kata subhana. Kata subhana maksudnya adalah maha suci. Karena ayat ini bicara tentang Allah, Allah menyebutkan dirinya maha suci. Subhanalladzi asra, maha suci yang telah memperjalankan. Siapa yang memperjalankan Rasulullah? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mengatakan dirinya maha suci, pada saat yang sama Allah perintahkan semua makhluk-makhluknya menyucikan Allah, mengagungkan Allah. Dan semua makhluk, kata Allah dalam Al-Qur'an, wa tusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ardi wa man fihinna. Wa in min kulli syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Itu ada dalam surah Al-Isra.
Ayat 44. Kata Allah, semua yang ada di langit dan di bumi, bahkan langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah. Kalau semua yang ada di langit dan bumi bertasbih, semua benda, Pak. Semua benda. Wa in min syai'in, tidak ada sesuatu pun kata Allah illa yusabbihu bihamdi, kecuali dia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Berarti kesimpulannya dalam Islam, semua benda-benda bertasbih, itu satu. Walakin la tabqahuna tasbihahum, tetapi kalian tidak tahu bagaimana tasbihnya mereka. Berarti kalau kita simpulkan dari ayat ini, gelas ini bertasbih enggak, Pak? Gelas ini benda enggak? Benda. Ini bertasbih enggak ini? Semua bertasbih. Kalau semua bertasbih, maka ini menggagalkan teori fisika yang kita pelajari. Apa teori fisika? Benda itu dibagi dua. Ada benda mati, benda hidup. Bapak pernah belajar fisika belum? Pernah? Ada enggak di pembagian benda mati, benda hidup? Dalam Islam itu dibantah, Pak. Semua benda, enggak ada benda mati. Semua benda itu punya ruh, punya jiwa, spirit. Yang spiritnya itu, ruhnya itu, jiwanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngucapin subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kalau benda itu ngucapin sesuatu, benda mati enggak tuh, Pak? Bukan benda mati. Karena bukan benda mati, Anda perlakukan mereka dengan cara yang terhormat. Pakai baju nih, kita pakai nih. Kita anggap benda mati, pas selesai kita lempar aja. Punya buku nih, dulu waktu masih SMP, SD, kalau punya buku satu lembar, taruhnya di mana, Pak? Di kantong belakang nih kalau jalan aja tuh, nggak pakai tas. Lecak-lecak, baca Quran, dilecak-lecak itu. Hati-hati, dia benda. Bertasbih kepada Allah, hormati benda itu. Kalau kita hormati benda itu akan memberikan reward kepada kita. Anda menghormati buku, buku akan menghormati Anda. Gimana caranya? Buku itu akan membukakan dirinya, Anda bisa pahami buku itu. Seperti itu. Anda menghormati hutan, hutan akan memberikan reward kepada Anda, kesejukan. Tapi kalau Anda melakukan sesuatu kepada hutan, ditebang tuh pohonnya, apa yang terjadi? Banjir. Tuh lihat tuh yang terjadi di Sumatera Barat, di Aceh. Apa yang terjadi? Karena persoalan penggundulan hutan akan balas dengan caranya sendiri. Karena tasbih itu adalah syariat nih, syariat. Karena Allah perintahkan sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah engkau kepada Tuhanmu yang maha tinggi. Kan ada. Tadi ayat tadi dibacakan di akhir. Bertasbihlah dengan apa kepada Tuhanmu yang maha agung. Berarti dia perintah. Betul, Pak ya? Kalau dia perintah, maka dia jadi syariat. Kalau dia syariat, fa'lam anna likulli syari'atin manfa'ah. Setiap syariat, ketahuilah ada manfaatnya. Manfaat yang pertama, hidup kita ini investasi akhirat, maka pahala. Pahala penting kita cari, Pak, kita kumpulkan. Maka orang-orang yang hadir hari ini pada dasarnya adalah sedang mengumpulkan investasi akhirat. Jangan anggap enteng tuh. Dan orang-orang tertentu saja yang bisa hadir di majelis-majelis yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Enggak semua orang. Ada orang rumahnya di samping masjid, Pak, samping masjid. Banyak samping. Belum tentu bergerak, ada yang jauh datang ke sini. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia syariat, maka manfaatnya adalah manfaat ukhrawiyah. Satu, akhirat, pahala. Kata Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, berarti sahih. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah kita, kalau hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, itu hadis sahih. Nggak usah kita cari lagi hadisnya seperti apa. Nggak perlu lagi kita cari tentang siapa yang meriwayatkan. Kalau
Imam Bukhari, Imam Muslim sudah meriwayatkan, itu sudah mengalami proses verifikasi yang sangat ketat. Maka hadis yang kita simpulkan sahih. Kalau dia sahih, dia dijadikan pedoman, dipakai. Apa kata Nabi? Kata Nabi ada dua kalimat, kalimatani khafifatani. Kalimat ini enggak berat, ringan. Alal lisan, ringan kita ucapin. Ada enggak di sini Pak yang berat ngucapin subhanallah bihamdi? Tasbih. Enggak berat. Kapan aja kita bisa. Kecuali orang yang enggak bisa ngomong, Pak ya. Kalau orang enggak bisa ngomong karena stroke itu lain, itu uzur. Tapi orang yang normal itu mudah ngucapinnya. Khafifatani 'alal lisan, ringan diucapin. Tapi kata Nabi saqilatani fil mizan, kalau ditimbang berat banget. Jadi kalau ditimbang berat, nanti di akhirat Pak ada yang disebut dengan mizan. Tuh, nanti di akhir ada prosedur namanya mizan. Apa itu mizan? Ditimbang amalan kita. Jadi semua yang kita lakukan di dunia ini ditimbang oleh Allah nanti. Kalau timbangannya lebih banyak kejahatan, neraka kita Pak. Tapi timbangannya lebih banyak kebaikan, surga. Allah udah kasih tahu tuh. Kata Nabi, tapi yang bisa memberatkan timbangan nanti pada saat ketika amal kita ditimbang, yang itu ringan diucapin oleh lisan kita, tapi berat timbangannya apa? Nabi mengatakan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tuh. Maka kalau kita zikir, baca nih 100 kali. Itu satu. Kedua, tasbih karena syariat. Manfaat yang kedua terkait dengan teologi ini adalah dosa ente dihapus. Tapi dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar dihapus enak dong. Dosa besar itu dihapus dengan tobat. Tapi dosa kecil, ya dosa kecil kita banyak lakuin lah. Misalnya kita dapat rezeki nih 200.000, bini kita nanya, bang dapat berapa bang? 50.000 doang. Berapa tuh kita bohongin berapa tuh? 150. Kenapa? Kalau kita bilang 200 diambil semua. Biasanya begitu kan? Kita bilang 50.000, bohong nggak tuh? Nah, dosa itu. Jangan anggap itu nggak dosa Pak. Dosa itu, dosa-dosa kecil tuh, tetapi itu bisa dihapus. Kalau enggak ente hapus cepat-cepat nih, takut hati kita jadi hitam karena dosa-dosa kecil bisa melebar. Jadi dihapus tuh. Dengan apa? Kata Allah, innal hasanat yuzhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan menghapus dosa-dosa kecil. Para ulama tafsir mengatakan al hasanat, salah satunya mengatakan at-tasbih, mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Makanya kita kenapa kalau setiap sholat Rasulullah ngajarin tuh, apa yang dibaca itu habis setelah sholat zikirnya? Baca apa? Tasbih 33 kali. Berapa kali kita baca kalau 5 sholat waktu kita baca itu? 33 kali 5 berapa Pak? 165 kita baca. Lebih dari 100 enggak? Lebih. Kata Nabi, nih Nabi yang bilang, man qala subhanallah wa bihamdi, barang siapa yang ngucapin subhanallah bihamdi fi yaumin, satu hari, mi'ata marratin, 100 kali. Nabi yang bilang nih, huttat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahar. Maka Allah akan hapus dosa-dosanya meskipun dosa-dosa itu seperti buih di lautan. Tuh. Allah cerdas. Disuruh kita zikir tuh dengan baca subhanallah, subhanallah. Itu tasbih. Tapi kalau melengkapnya subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tapi inti dari tasbih adalah ngucapin subhanallah. 365 kali, 100 kita baca, dosa-dosa kecil kita rontok. Yang kecil-kecil rontok nih, yang besar taubat. Minta ampun sama Allah. Kalau dosa itu terkait dengan manusia, minta dihalalkan. Bapak ini kan balik umur 15 tahun ya Pak. Berapa tahun Pak? Udah balik belum semuanya nih? Udah kan? Waktu balik umur berapa tahun? Hah? 15. Ada yang umur 12 tahun balik? Kebangetan tuh, 12 tahun udah balik. Nah 15 tahun. Dulu kita umur 15 tahun masih nakal-nakalnya Pak. Betul nggak Pak? Kalau ada pohon mangga, ngeliat mangga, timpuin, jatuh, bawa pulang. Mangga siapa tuh?
Enggak orang, kecapi. Sekarang udah nggak ada pohon kecapi. Dulu banyak pohon kecapi di Kemanggisan. Dijepret, jatuh kecapinya, kita makan. Punya orang itu, Pak. Bapak harus minta dihalalkan tuh. Karena dosa sama orang lain. Cari itu yang punya. Sekarang udah umur berapa tahun, Pak? 55 tahun, 50 tahun ke atas lah. Berarti umur 17 tahun, 15 tahun. 35 tahun yang lalu, Pak, Bapak cari itu yang punya pohon kecapi, pohon jambu, pohon mangga tuh minta dihalalkan tuh. Udah meninggal, Ustaz. Ahli warisnya. Dulu aneh pernah ngambil abah ente punya pohon jambu tuh. Tolong diikhlasin. Ya, insya Allah diikhlaskan. Biasanya seperti itu kan kecil kan. Yang repot kalau nggak diikhlasin. Itu repot, Pak. Kalau nggak diikhlasin sudah serahin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dosa sama manusia minta dihalalin. Tapi kalau dosa sama Allah, ulangi yang pernah kita tinggalkan. Salat. Dosa besar. Taubat sama Allah, dikodok tuh salatnya yang pernah ditinggalin tuh. Maka kalau kita mau kodok, bagusnya waktu-waktu kosong. Jangan nongkrong-nongkrong lah, kodok aja tuh salat. Berapa kali kita tinggalin, kita nggak tahu berapa kali. Tapi kodok semampu kita. Yang ketiga, manfaat dunyawiyah, manfaat terkait dengan dunia. Karena dalam syariat itu ada dua manfaat. Puasa manfaatnya dua. Salat manfaatnya dua, akhirat dan dunia. Manfaat dunia, kalau ente banyak persoalan nih, soalan, rizkinya kurang lancar, persoalan-persoalan dunia kita hadapi, maka solusinya adalah banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu malaikat Arsy, Pak, ketika Allah ciptakan Arsy, istana Allah, malaikat diperintahin sama Allah, pikul tuh Arsy. Arsy besar, Pak. Kalau saya gambarkan dalam ilmu tauhid itu besar banget. Malaikat pun memikul, hamalatul Arsy. Namanya hamalatul Arsy. Pas dipikul nggak kuat dia. Dia bilang sama Allah, ya Allah, kami nggak mampu memikul Arsy-Mu yang sangat azim. Bi arsyin azim. Apa kata Allah? Ucapin subhanallah wa bihamdi. Malaikat pun mengucapin subhanallah wa bihamdi, sampai sekarang masih diucapin tuh, harus dia pikul. Artinya apa? Persoalan berat. Kalau kita banyak bertasbih kepada Allah, Allah akan ringankan. Kedua, kisah Nabi Yunus. Dalam Al-Quran diceritakan. Nabi Yunus ini kita tahu adalah Nabi yang pernah dimakan ikan apa, Pak? Al-Hut, ikan paus. Dan Nabi Yunus tinggal di dalam ikan paus, di dasar laut, di kegelapan malam, diceritakan di dalam Al-Quran, itu sampai berpuluh-puluh hari. Ada yang mengatakan arba'ina yauman, 40 hari. Itu riwayat, tapi kita nggak akan fokus pada berapa hari, tapi pasti lama kan. Kira-kira orang kalau nggak makan, nggak minum, lebih dari 5 hari, mati nggak, Pak? Mati itu. Ini sampai puluhan hari. Kenapa Nabi Yunus nggak mati? Nabi Yunus bertasbih. Tasbihnya Nabi Yunus yang kita sering dengar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau ya Allah. Aku dulu jadi orang-orang yang pernah menganiaya diri sendiri. Maksudnya apa? Dulu ketika dia berdakwah, Allah perintahkan, belum Allah suruh kembali, dia sudah kembali itu. Itu Nabi. Nabi kesalahan kecil menurut kita jadi besar menurut Nabi itu. Dan besar menurut Allah. Nabi Yunus ini nggak sanggup dakwah kepada masyarakat itu karena menolak terus. Akhirnya dia kabur sebelum Allah perintahkan. Naik ke perahu tuh, ceritanya gitu. Ketika dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perut ikan, akhirnya kemudian dia diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, laula annahu kana minal musabbihin, kalau seandainya dia itu bukan orang yang bertasbih itu, kata Allah, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, pasti dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Berarti ikan yang pernah makan Nabi Yunus sampai sekarang masih hidup. Ya, kenapa? Karena Allah bilang sampai hari kiamat. Kalau Bapak bisa temukan tuh ikan itu, saya kasih uang 20 juta, Pak. Itu ikan tuh, Al-Hut namanya. Dan itu masih ada. Nah, Nabi ngomentari,
tasbihnya Nabi Yunus. Dikomentari, kata Nabi, da'watu Zinnuni, doanya Zinnun itu Nabi Yunus, izda'a, ketika dia berdoa, wa huwa fi batnil hut, dan dia ada dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa kata Nabi? Fa innahu, kalau seorang lam yad'u biha rajulun muslim, laki-laki muslim berdoa dengan doa ini, fi syai'in, meminta kepada Allah tentang sesuatu, qattu, pakai qattu lagi itu, maka kata Allah, illastajaballahu lahu, Allah pasti akan kabulkan permohonannya. Maka kalau kita doa apa, jangan lupa ditutup nih, passwordnya ini, kata kuncinya ini, dan jadikan rutin zikiran. Maka para ulama membuat tuh sejenis bilangan. Ingat, bilangan ini hanya rumusan, bukan sesuatu yang bersifat qat'i, rumusan. Ente mau baca sebanyak mungkin nggak ada apa-apa. Kata ulama mengatakan, barang siapa yang merutinkan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wahid wa arba'ina marrah, 41 kali, maka Allah akan kabulkan permohonannya. Berarti jadikan rutin. Kalau bisa 100 kali setiap hari. Cari waktu yang pas. Biasanya yang paling enak tuh waktu subuh, habis subuh, sebelum subuh, atau waktu maghrib, itu yang paling enak, karena itu waktu roha, waktu istirahat kita di situ. Tapi kalau duhur kita sibuk dengan aktivitas, apalagi asar, baru pulang dari kerja udah capek Pak. Saya kalau habis pulang dari kampus itu lelah itu. Kenapa? Karena badan nggak seperti dulu, jadi istirahat untuk waktu roha, sehingga zikir-zikir itu cuma zikir di rebahannya aja. Tuh satu ya, tasbih. Yang kedua, lailan, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Pertanyaannya Pak, kenapa malam? Kenapa bukan subuh? Kenapa bukan zuhur? Kenapa bukan asar? Kenapa malam? Ternyata Pak, malam ini bukan waktu yang biasa. Malam ini waktu khusus, waktu spesial, special time. Tuh, kalau orang barat bilang waktu khusus. Kenapa disebut waktu khusus, waktu spesial? Yang pertama, di dalam kitab Al-Kamil fit Tarikh karya Ibnul Asir diceritakan ada satu bahasan. Al-qawlu fil laili wan nahar ayyuhuma khuliqa qabla sahibiha. Itu ada pembahasan itu. Kitab Ibnul Asir ini 8 jilid. Di situ ada satu bagian yang membicarakan tentang pembahasan malam dan siang. Mana dari malam dan siang yang diciptakan lebih awal dibandingkan yang lain. Itu dalam kitab itu. Para ulama ikhtalafu fi hadza. Dia berbeda pendapat tentang persoalan ini. Ada yang mengatakan siang, ada yang mengatakan malam. Tapi di antara semua ulama yang sepakat, mayoritas ulama sepakat, malam diciptakan lebih dulu baru siang. Apa alasannya? Alasan yang pertama, sebelum matahari ini diciptakan, kondisi alam ini gelap. Berarti mana yang lebih dulu? Gelap atau cahaya? Gelap. Berarti kesimpulannya, malam diciptakan lebih awal. Satu. Kedua, kalau kita baca ayat-ayat Quran, ayat-ayat Quran itu tentang malam dan siang hampir sebagian besar. Apalagi kalau pembicaraannya itu satu ayat. Ini kalau beberapa ayat, hampir sebagian besar malam disebut lebih awal. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Wal-laili demi malam. Wan-nahari demi waktu siang. Itu kalau disebut terpisah. Hampir sebagian besar malam didahulukan. Tapi kalau disebut dalam satu rangkaian ayat, itu biasanya malam dulu. Allah jadikan malam litaskunu ilayya, untuk kalian tenang, istirahat, nyaman. Wan nahara mubsira, dan siang untuk bisa melihat. Mana lebih dulu, malam atau siang? Malam itu. Dan banyak ayat Al-Quran bicara malam dulu baru siang. Maka dari ayat ini disimpulkan, kalau Allah nyebutin lebih awal berarti dia lebih di awal ciptakan. Saya berikan contoh lagi. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia. Mana yang lebih diciptakan lebih awal? Jin atau manusia?
jin. Tuh. Disebutkan bukan wa ma khalaqtul insana wal jinna, enggak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti jin dulu diciptakan, melakukan kerusakan, baru turun manusia menjadi khalifah. Itu tafsirnya begitu. Yang kedua, peristiwa-peristiwa penting itu banyak terjadi di waktu malam, Pak. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim diselamatkan dari pembakaran, meskipun pembakarannya siang, tapi penyelamatannya malam. Siapa lagi? Nabi Musa, ketika dia dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, hampir tertangkap. Kenapa? Kejebak di lautan. Nabi Musa memiliki mukjizat, tongkat dia lempar atau dia pukulkan ke lautan itu, terbelah tuh waktu malam. Nabi Lut ketika meninggalkan kaumnya mau diazab oleh Allah tuh masyarakat Sodom itu, Nabi Lut meninggalkan kaumnya, negerinya pada waktu malam. Siapa lagi? Nabi Isa, Nabi Yunus tuh yang kita cerita. Di sini ada Yunus juga di sini, tapi bukan Nabi. Mana sih Yunus? Oh lagi sibuk ngurusin makanan dia. Ada makanannya kan nih Pak? Ada ya? Alhamdulillah. Lama-lama dikit nggak apa-apa lah, ada makanannya kan. Nabi Yunus nih Pak, diselamatin waktu malam. Nabi Isa diangkat oleh Allah tuh, karena mau dibunuh oleh orang-orang Romawi itu, yang kemudian disalib orang yang diserupakan dengan dia. Menurut keyakinan tradisi Kristen, yang disalib Nabi Isa, Yesus, untuk penebusan. Kita nggak mau. Kenapa? Penyaliban dalam masyarakat Romawi itu adalah hukuman penghinaan. Dan gak mungkin nabi-nabi Allah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diselamatin tuh, ditaruh di langit. Langit keberapa Pak? Langit keberapa? Langit kedua. Pak Gontam pintar nih, tahu langitnya. Jangan pernah ke sana kali. Pernah ke sana Pak? Langit kedua. Kalau Nabi Ibrahim langit ketujuh tuh, Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu dia sering bersandaran di namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu artinya Ka'bahnya di langit, tapi kalau Ka'bah di bumi yang ada di Mekah itu lurus tuh satu vertikal ke atas lurus. Sama itu antara Baitul Ma'mur tempat para malaikat tawaf dengan tempat manusia tawaf itu satu garis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah itu diselamatkan oleh Allah pada waktu malam. Turunnya Al-Quran pada waktu malam. Maka malam itu waktu yang khusus. Karena waktu yang khusus, maka kita diperintahkan untuk menghidupkan malam. Bukan tidur, hidupkan. Namanya ihya'ul lail, menghidupkan waktu malam. Dengan apa? Al-Quran memerintahkan kita, ente kalau waktu malam bangun sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebagian malam bangun, tahajud itu artinya bangun, Pak. Apa yang dilakukan bangun? Ente sholat. Maka disebut dengan sholat tahajud. Untuk apa? Tambahan. Karena sholat-sholat yang wajib belum tentu kita sempurna. Kita sholat belum tentu diterima Allah, Pak. Belum tentu mencakupi apa yang diinginkan oleh Allah. Maka harus ada tambahan. Kenapa sholat tahajud diperintahkan Allah? Dijawab langsung oleh Allah alasannya. Jadi alasannya Allah berikan. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Boleh jadi, semoga. Asa itu boleh jadi, semoga Tuhanmu menjadikan kamu atau memberikan kepada kamu maqaman mahmuda. Maqam itu tempat, kedudukan. Mahmuda yang terpuji. Apa? Di dunia ente sukses. Di akhirat lebih-lebih lagi itu namanya. Maka sholat tahajud penting. Itu yang pertama. Kedua, berdoa. Disuruh doa kita. Maka doa lebih malam itu lebih utama itu. Bahkan kata Nabi, wa inna fil laili, di dalam waktu malam itu la sa'atan, ada satu saat, satu waktu, la yuwafiqu abdun muslim yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah. Kalau seorang muslim minta sama Allah kebaikan urusan dunia dan akhirat
dan doanya itu bersesuaian dengan waktu itu, kata Nabi. Apa kata Nabi? Illa a'tahu iya. Allah pasti akan berikan kepadanya apa yang dia mohonkan. Wadzalika kullu lailatin, itu terjadi setiap malam. Jadi setiap malam ada itu, Pak. Kapan waktunya kita nggak tahu. Tapi Nabi beri informasi fi sulusil akhir minal lail. Jadi di sepertiga terakhir waktu malam. Sekarang kita hitung, Pak. Waktu malam dengan matematika ini. Malam itu dimulai jam berapa? Jam berapa, Pak? Masa nggak tahu jam malam? Jam 6. Berakhir jam berapa? Berakhir jam 5. Subuh. Habis subuh bukan malam lagi tuh. Ya kan? Jam 5 ya. Berarti kita hitung 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 11 jam. 11 jam nih. 11 jam kita bagi 3. 11 bagi 3 berapa? Nah, matematika ini pasti berantakan untuk SD ini. 11 bagi 3. Hah? 3,67. Kita bulatin 4 jam. Ya kan? Nah, sekarang 11 jam. Jadi berarti 4 jam setiap sepertiga. 4 jam. Kalau dari jam 6 sepertiga pertama, di jam 6 sampai jam 10. Sepertiga pertama. Sepertiga kedua 11, 12, 13 jam 2, ya kan? Jam 2. Berarti sepertiga terakhir dari jam 2 sampai subuh. Dari jam 2 sampai subuh itu namanya fi sulusil akhir. Jadi Anda bangun jam 2 minta sama Allah, boleh jadi ada waktu di situ, kalau bisa mintanya jangan terputus. Bisa jadi di situ ada waktu Anda sesuai dengan waktu itu. La yuwafiqu abdun muslim. Kalau seorang muslim doa sesuai dengan waktunya, Allah akan ijabah. Berarti dihidupkan dari jam berapa, Pak? Jam 2, bangun jam 2, habis isya tidur. Habis isya main gaple. Domino. Ya nggak bisa sholat tahajud, Pak. Habis isya tidur, kalau nggak ada keperluan, jam 2 bangun, sholat itu minta sama Allah, baca Quran, doa dan sebagainya sampai waktu sahur. Waktu sahur itu sebelum waktu subuh. Maka menjadi penting tuh, termasuk baca Quran. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Tuh, ada kan? Ini perintah kepada Rasulullah yang disebut dengan berselimut. Kenapa? Karena waktu malam waktu enak berselimut, Pak. Apalagi selimutnya bergerak-gerak, enak nggak, Pak? Oh. Yang jauh lebih keras itu luar biasa itu. Hah? Selimutnya bergerak-gerak lebih enak lagi tuh. Kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangun ya Muhammad, qumil laila. Hidupkan malammu dengan salat. Illa qalila, dia mau sedikit. Makanya kata Nabi, kalaupun cuma 2 rakaat jangan sampai tinggal tuh salat tahajud. Awin kusminu qalila, atau dikurangi. Auzid alaihi, atau tambah kalau bisa tambah. Kalau kita bisa tambah. Warattilil Qur'ana tartila, baca Quran dengan tartil. Maksudnya apa? Tajwidnya benar, makhrajnya benar. Kedua, dipahami itu isinya, enggak usah terburu-buru, pahami isinya. Makanya belajar bahasa Arab jadi penting supaya bisa memahami Al-Quran. Kenapa? Kata Allah, Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Karena orang yang hidupkan waktu malam, dia baca Quran, dia berdoa, itu lebih menghujam ke hati dan itu lebih mantap ucapan. Maka paling enak itu baca Quran malam atau siang, Pak? Malam, Pak. Apalagi bacanya sekitar jam 2 malam baca tuh enak tuh. Kenapa? Pertama sepi, itu enggak terganggu. Karena malam khusus, maka Rasulullah mengatakan ente kalau melakukan perjalanan jauh, dimulainya waktu malam. Tuh, sampai waktu perjalanan malam. Kenapa? Alaikum bidaljah. Hendaklah kalian melakukan perjalanan di waktu malam.
Kenapa? Kata Nabi, fa innal arda tutwa bil lail. Karena namanya bumi itu waktu malam dia seakan-akan terlipat. Artinya apa? Jaraknya lebih pendek. Logikanya gini, kalau Bapak jalan waktu malam kan tidur tuh. Itu enggak, Pak? Bapak kalau melakukan perjalanan waktu malam tidur enggak? Tiba-tiba udah sampai. Kira-kira singkat enggak tuh? Singkat tuh. Jadi logikanya gitu. Kalau malam tiba-tiba udah sampai, udah subuh di tempat kita tempat yang kita tuju. Nah, yang terakhir, Pak, kita bahas istilah ketiga, masjid. Kenapa disebutkan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Dari masjid ke masjid. Bukan dari tempat min Makkah ila Filastin misalnya. Enggak. Padahal Masjidil Haram ada di mana? Di Mekah. Kenapa disebut dari masjid? Minal masjid ilal masjid. Dari masjid ke masjid. Jawabannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, masjid itu tempat paling dicintai Allah. Ahabul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Karena dicintai oleh Allah, maka semua aktivitas di dalam masjid kebaikan. Satu, kalau ente doanya lebih baik daripada doa di rumah. Kata Nabi, du'aur rajuli fi masjidihi afdalu min du'ai fi baitihi bisab'ina dhifan. Doa seorang laki-laki di masjidnya lebih utama dari doanya di rumahnya. Berapa keutamaannya? Melebihi sab'ina dhifan, 70 kali lipat. Itu satu. Kedua, karena masjid ini istimewa, maka ente jalan ke masjid ini dari rumah ke sini tadi, apa yang terjadi? Maka semuanya adalah kebaikan. Kebaikan salah satunya adalah dosa-dosa kita rontok tuh satu persatu ketika kita ke masjid. Nabi mengatakan, man tatahhara fi baiti, barang siapa yang bersuci di rumahnya, maksudnya wudu dari rumah. Summa masya, kemudian dia berjalan ila baitin min buyutillah, ke masjid, rumah Allah. Liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk melaksanakan salat 5 waktu. Maka kata Nabi, kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Yang pertama, langkah pertama ini, kalau kita melangkah nih Pak, langkah pertama itu dosanya dihapus. Itu satu tuh. Langkah pertama dosanya dia apa? Dihapuskan langsung, Pak. Langkah yang kedua, wal ukhra, langkah yang lainnya, tarfa'u darajah, diangkat derajatnya. Sekarang Bapak kalau jalan kaki ke sini berapa langkah? Berapa langkah, Pak? Oh, saya enggak jalan kaki, Ustaz, naik motor. Ya hitungannya ketika ente jalan kaki itu naik motor sama itu. Makanya lebih bagus jalan kaki, Pak, jangan naik motor. Biar gampang ngitungnya kan. Kalau naik motor ngitungnya apa? Ente terlalu manja, kan? Jalan kaki. Nah, ukuran jalan kaki nanti dikiaskan dengan naik motor, naik kendaraan, berapa langkahnya itu. Kira-kira berapa langkah, Pak? Ratusan. Langkah pertama dosa ente dihapus, langkah kedua Allah angkat. Masjid. Kenapa masjid itu? Karena tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, masjidnya. Karena masjid dicintai oleh Allah, maka di masjid ente jangan macam-macam tuh. Misalnya apa? Orang bangun masjid dilarang, enggak boleh, Pak. Kebijakan harus mendukung masjid. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Kata Allah, siapa orang yang paling zalim dari orang yang mencegah orang lain untuk masuk masjid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun masjid, kita larang itu orang paling zalim, kata Allah. Lahum fid dunya khizu wa fil akhirati adzabun adzim. Kata Allah, di dunia dia akan hina, di akhirat azabnya besar. Makanya kalau ada orang pembangunan masjid, Pak, jangan dilarang-larang, Pak. Ini ada melarang. Alasannya macam-macam. Kalau enggak suka dengan bangun masjid, dia aja. Misalnya, kenapa? Takut kena ayat itu, waman azlamu. Karena masjid itu adalah sesuatu yang sangat penting, maka kata Allah, yang memakmurkan masjid bukan orang sembarangan. Siapa? Man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang imannya kuat. Wa aqamas shalah wa ata zakat. Dia
kemudian menegakkan salat, ngeluarin zakat, walam yakhsha illallah, enggak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang makmurkan masjid. Karena dia makmurkan masjid, maka nanti pada saat ketika di alam akhirat, hari kiamat, itu ada namanya padang mahsyar, Pak. Bapak semua nanti akan ngumpul di padang mahsyar yang panasnya luar biasa, seolah-olah matahari itu sejengkal di atas kepala kita. Kita nggak pakai sendal, nggak berpakaian. Bayangkan triliunan manusia berkumpul di padang mahsyar, matahari sejengkal, Pak. Anda bisa bayangkan gimana gelisahnya. Sampai kata Allah, pada saat itu orang nggak ingat lagi sama keluarganya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Semuanya nggak pernah peduli dengan anak istrinya, bapaknya, ibunya, nggak peduli tuh. Dia panik terhadap dirinya. Kira-kira gue selamat ini? Yang dipikirin selamat gini gue. Nah, kata Allah melalui Rasulullah SAW, pada hari itu ada 7 kelompok yang akan Allah berikan perlindungan. 7, Pak. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 yang Allah akan berikan midhallah, seperti payung. Midhallah itu payung, dhallah itu naungan. Yang pada hari itu enggak ada naungan satupun kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala yang panasnya luar biasa. Sampai keringatnya ada yang sampai kaki, ada yang sampai tenggorokan, ada yang sampai melampaui kepala mukanya tuh, keringatnya tuh. Nah, 7 orang itu, satu di antaranya adalah laki-laki yang memakmurkan masjid atau qalbuhu muallaq fil masjid, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Makanya ada aktivitas sholat subuh keliling ya. Ada Pak ya? Berapa yang datang nih? Tapi kalau sholat subuh keliling batal itu Pak. Coba Pak sholat subuh keliling, batal nggak? Batal tuh. Sholat subuh keliling. Sholat subuh harus diam tuh, gerak tuh, tenang tuh. Kalau keliling-keliling batal ya. Itu candaan orang Kemanggisan Pak. Orang Kemanggisan yang begitu-gitu dicandain juga tuh. Jangan ngitarin Ka'bah. Bingung kita. Ternyata Ka'bah diputerin begitu, seperti gangsing. Gak boleh katanya. Tuh orang Kemanggisan kalau bercanda itu. Saya pikir ini waktu sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat. Bahwa ternyata surat Al-Isra, kita belum bicara Mi'raj ya, baru Al-Isra. Isra itu ternyata memiliki pesan-pesan moral yang kata-kata itu disebutkan Allah, kita untuk iktibar, ngambil pelajaran. Ternyata luar biasa maknanya. Kalau kita jalankan ketiga ini, tasbih. Kedua, menghidupkan malam. Ketiga, hadir selalu di masjid. Allah akan angkat derajat Anda di dunia dan Allah akan angkat derajat Anda di akhirat. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.